Gimana sih supaya orang itu tahu loh kalau misalnya rasa ikan itu bisa diidentifikasi hampir mirip sama rendang. Jadi abon ikan kami ini tuh hampir 40-50%-nya itu mirip dengan rendang. Dari abon ikannya, lumpia abonnya, semuanya itu bahan dasarnya memang ikan, Kak. Nah, di sini kami mau ngenalin kalau ikan itu bisa loh diolah jadi variasi lain. Nah, buat teman-teman bisa langsung cek produk kami itu di iken_mdn. Nah, produk kami itu nggak cuman menjual abon ikan kemasan, tapi juga ada lumpia abon ikan, kulit pangsit ikan, dan juga coming soon-nya itu ada donat ikan. Hi guys, welcome back to WBI Talk Student Venture. Now we are on episode 5 WBI Talk Student Venture. Jangan lupa untuk selalu support program ini by subscribe, like, comment, and share, and don't forget to press the notification bell supaya kamu nggak ketinggalan informasi ter-up-to-date dari YouTube channelnya Politeknik WBI. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu venture dari mahasiswa Politeknik WBI di mana produk ini menyediakan makanan praktis, cepat saji yang bukan hanya memenuhi kebutuhan pangan, namun juga nutrisi. Ini bisa membantu ibu-ibu dan anak kos yang biasanya tidak memiliki banyak waktu untuk memasak di rumah. Lalu, apa sih sebenarnya produk yang dia jual dan kenapa sih namanya Iken? Langsung saja kita tanyakan lebih jelasnya dengan founder dari Iken, yaitu Jamik. Halo Jamik. Halo Kak. Gimana nih kabarnya? Baik Kak, alhamdulillah sehat. Sehat ya, Oke, syukur deh kalau gitu. Oke, jadi thank you ya udah datang ke WBI Talk Student Venture dan ngisi WBI Talk kita hari ini. Nah, untuk teman-teman viewers pastinya pengen lebih tahu tentang Jamik, jadi boleh perkenalkan diri kamu dulu. Nama, program studi, angkatan, jurusan, ya kan, produknya apa, boleh perkenalan dulu. Silakan. Halo semua, saya Jami dari tim Iken. Saya dari program studi pengelolaan konvensi dan acara. Kebetulan Iken itu timnya cuma 2 orang, cuma saya sendiri dan Otniel Gratia Manulang dari program studi akuntansi perpajakan. Oke, berarti cuma berdua aja? Iya Kak. Jadi namanya ini sebutannya sebenarnya ikan, Iken atau Ican sih? Sebenarnya kalau melihat dari latar belakangnya itu sebenarnya Ican ya Kak. Ican. Tapi lama-kelamaan itu jadinya Iken Kak. Lama-kelamaan? Itu plesetan atau gimana? Atau memang sengaja jadi diubah nama gitu jadinya? Itu kan awalnya itu makanya namanya Iken itu kan karena anak kecil itu nggak bisa bilang ikan. Nah itu kayak plesetan dari ikan jadi Ican. Ya, nah, anak-anak gitu lah ya. Iya, nah lama-kelamaan itu jadi Iken karena memang kalau di bahasa Inggrisin juga artinya bagus ya Kak, saya bisa. Nah dari situ kayaknya Iken lebih dikenalnya dengan Iken, bukan Ican lagi. Oke, nah ini kan tadi Ican itu plesetan dari ikan kamu bilang. Berarti ini sebenarnya base dari semua produk kamu ini ikan gitu? Dari abon ikannya, lumpia abonnya, semuanya itu bahan dasarnya memang ikan Kak. Oke, kenapa pilih ikan? Karena yang pertama itu orang itu belum kenal ikan itu dengan variasi lain ya Kak. Orang itu biasanya identiknya sama makanan yang disajikan di rumah makan ataupun di rumah tangga. Betul. Itu biasanya identiknya dengan sambal gitu kan Kak. Nah di sini kami mau ngenalin kalau ikan itu bisa loh diolah jadi variasi lain. Nah yang kedua itu ikan itu potensi laut Indonesia itu besar ya Kak. Jadi kayak harga ikan juga menurut saya kalau di Sumatera Utara sama di Aceh itu harganya masih tergolong stabil. Iya, benar. Karena memang sebenarnya Indonesia juga salah satu negara yang potensi lautnya besar ya. Nah ini kan sebenarnya jadi ini ya, simpang siur juga sih kalau pribadi saya. Kenapa? Karena ikan itu bukan suatu menu yang favorit di rumah. Walaupun anak-anak maupun kita yang muda itu bukan main menu yang bakalan dicari. Yang bakalan dicari adalah ikan, maunya menu hari ini adalah ayam gitu ya, atau daging gitu kan, orang pasti suka. Kenapa sih milihnya ikan? Apakah ini produknya bakalan jadi lebih enak dari bayangannya atau rasa ikannya itu tetap ya kayak ikan sambal juga gitu?
Gimana sih sebenarnya? Nah, sebenarnya kalau misalnya di produk iCan itu kan bahan dasarnya itu otomatis semuanya itu memang dari si pengelolaan abon ikannya. Jadi otomatis abon ikannya itu jadi bahan dasar pokoknya gitu ya kan Kak? Iya. Nah, ini kami mau bikinnya itu gimana sih supaya orang itu tahu loh kalau misalnya rasa ikan itu bisa diidentifikasi hampir mirip sama rendang. Jadi abon ikan kami ini tuh hampir 40-50%-nya itu mirip dengan rendang. Oh gitu, jadi ini rasanya bukan kayak makan ikan sambal gitu, bukan ya? Berarti kayak rendang, enak dong harusnya. Berarti ini kan ada juga lumpia ya, ini kan lumpia. Nah ini lumpia juga sebenarnya apa ya, snack favorit sih kalau saya bilang. Kebetulan saya juga suka. Nice dong kalau gitu. Nanti saya boleh coba nih, saya boleh coba soalnya. Nah ini kan tadi juga kita ada bahas di depan bahwa produk ikan ini, ikan lagi ya. Jadi produk iCan ini bisa memenuhi nutrisi pangan dan nutrisi. Nah, nutrisinya itu apakah hanya dari ikan atau ada penambahan nutrisi lain? Terus ini kan packagingnya udah abon ya, dan abon ini biasanya tahan lama. Apakah ada penambahan bahan pengawet seperti itu? Nah, jadi Kak, kalau lumpianya itu sendiri kita bisa stok setiap hari. Jadi penjualan lumpia sama produk lainnya, beberapa produk lain itu bisa kita jual setiap hari. Tapi terkhusus untuk si abon kemasannya ini kita biasanya cuma produksi setiap weekend Kak. Karena itu kan ketahanannya 5 hari pasca produksi. Iya. Tanpa adanya pengawet sih Kak. Oh, berarti memang abon ini dari pengolahannya sendiri memang udah tahan lama gitu ya, beda sama lumpia. Kalau ini kan frozen, kalau frozen kan harusnya bisa tahan lama juga. Kalau itu bisa tahan lama sih Kak sebenarnya, tapi untuk kita ke depannya itu kan kalau bisnis, kalau misalnya selalu kita pendem gitu kan nanti ada aja yang gak enaknya kan Kak. Iya, benar jadi sih, kita itu kayak supaya fresh, jadi kami produksinya setiap hari, tapi dalam cakupannya itu stoknya sedikit. Karena untuk segmennya sendiri kan udah berubah ya Kak sejak COVID. Jadi kami nggak berani produksi banyak, jadi perharinya itu paling produksi sesuai yang dipesan atau enggak sesuai dengan kapasitas yang kami bisa gitu Kak. Berarti misalnya kamu ngelihat dari berapa sih orderan per hari, jadi kira-kira bayangannya segitu aja gitu diproduksi ya. Berarti untuk Kak, abon sistemnya PO? Iya Kak. Oke, nah ini kan variannya yang kamu bawa, yang ditampilkan di sini cuma ada lumpia dan abon. Apakah produknya cuma ini ataukah memang banyak sih produknya gitu? Untuk saat ini Kak, yang diproduksi sama iCan itu masih abon kemasan, habis itu lumpia frozen, ada juga lumpia yang udah jadi, sama kulit abon pangsit. Oke. Tapi kalau untuk kedepannya kami ada perancangan itu bikinnya donat abon, sama satu lagi paket makanan untuk makan siang mahasiswa gitu Kak. Oh, jadi memang udah ada nasi gitu maksudnya. Oh, jadi bahan dasarnya tetap abon, apakah? Tetap abon Kak, karena nanti di paketan itu juga semuanya itu variannya gabungan dari ikan, tapi nanti isinya itu belum kami pikirkan. Oke, maksudnya ingredientsnya mau tambah apa lagi selain abon dan nasi gitu ya? Nah, tadi ada donat, donatnya berarti rasa ikan juga? Iya Kak. Wow, menarik ya. Maksudnya jarang sih, maksudnya kita kan sering ya makan donat itu kan identik dengan coklat atau apa ya, yang manis-manis deh, ada yang gula, ada yang isi apa ya, keju mungkin. Nah ini kan suatu inovasi yang baru dan mungkin kamu bakalan punya apa sih, apa ya, pandangan simpang siur. Mungkin orang juga enggan sih mencobanya. Kalau saya juga kan bingung ya, donat kok rasa ikan, tapi menarik sih. Harusnya kalau taste-nya good. Udah pernah di trial atau belum? Masih dalam perancangan prototype Kak. Oh, masih prototype. Jadi trial rasa juga pasti ya, cocok nggak di lidah gitu. Tapi bagus sih inovasinya. Karena kan kita ngikutin tren juga Kak. Karena kan orang ini semuanya sebenarnya kalau mau berbisnis itu ngelihat apa yang lagi dicari sama pasar. Nah yang dari kami lihat itu biasanya donat itu kan cuman yang manis sama yang asin. Iya, yang asin paling itu nanti toppingnya itu biskuit remahannya itu kan Kak. Iya. Nah kalau kami bikinnya nanti rencananya, kalau orang kan bikin donat, kalau yang ada isiannya itu isiannya manis-manis, atau enggak kacang-kacangan gitu kan Kak. Nah kami ini nanti rencananya bikin yang dalamnya itu dia kayak dari sayuran, terus untuk topping atasnya baru dari ikan. Menarik. Tapi itu bakalan jadi ini loh, maksudnya daya ketahanan
donatnya bakalan jadi menurun daripada donat-donat yang lain. Kalau misalnya coklat, keju atau kacang itu kan ketahanannya mungkin bisa 3-4 hari. Ini kan dalamnya udah basah tuh. Pasti harus produksi lebih intens lagi, maksudnya harus tiap hari kali ya. Iya Kak, itu tantangan buat kami dan harusnya itu konsistensi buat kami ya Kak. Jadi produksi tiap hari, nggak ada kata males-malesannya aja buat produksi. Yes, semangat terus untuk iCan. Nah, terus ini kan bisnis kamu tadi berbahan ikan. Kenapa sih? Maksudnya ini bakalan berkelanjutan ikan-ikan terus, atau kok bakalan ada pikiran untuk inovasi ke ayam atau bebek gitu? Kami sebenarnya di iCan itu udah pernah coba. Kami bikin produksi itu di tahun 2020. Kami ganti abonnya itu sama ayam. Tapi itu kayak gimana ya Kak? Minat orang untuk membelinya itu kurang. Karena kalau untuk si ayamnya sendiri, ayam sama sapi kan banyak di pasaran. Iya, betul. Apalagi di supermarket itu udah banyak yang botolan yang bisa ketahanannya sampai 2 bulan, 3 bulan. Betul. Nah itu sih Kak yang kayak tantangan buat kami gimana mau naikinnya gitu. Jadi untuk sementara sejak COVID kami lebih fokus ke ikannya dulu. Tapi bagus sih, maksudnya kan ketika kamu udah punya value tentang ikan dan orang udah tahu ini lebih enak dan mungkin gizinya juga jauh lebih tinggi kan dari sisi omega 9 mungkin ya, setahu saya ikan itu kan kandungan omega-nya tinggi gitu Kak. ya. Kalau udah punya value-nya harusnya sih bisnis kamu ini bakalan lancar, karena itu mungkin udah biasa dan mungkin semua orang juga udah pernah rasain abon sapi, abon ayam gitu ya. Tapi kalau untuk abon ikan saya pribadi juga belum pernah coba sih. Tapi bagus kalau begitu. Nah, tentang kamu kuliah ini udah semester berapa? Semester 6 Kak. Semester 6 udah punya kesibukan dah pasti ya. Nah, ini tentang maintenance kamu ngatur waktu bisnis dengan kuliah. Bisnis kamu selama ini atau bahkan selama pandemi ini makin longgar atau justru makin sibuk sih? Sebenarnya kita agak terbantu juga sih Kak sejak daring, sejak pandemi. Iya, karena kan kita ini kuliahnya itu lebih tertata jadwalnya, lebih fleksibel juga kan Kak. Nah jadi dari siang sampai sore itu kita kebanyakan free. Tapi tantangannya sejak daring itu segmen pasar kami itu kan berubah. Betul. Dan tim kami juga nggak di satu tempat yang sama. Kayak saya itu di Aceh, sedangkan Oatmeal itu ada di Bukit Lima. Wow, ini jauh-jauhan. Iya. Jadi maksudnya kamu sama pandemi di Aceh, berarti ini di Aceh ya? Iya Kak. Ngerjainnya di Aceh dan segmen pasarnya jadi beralih ke Aceh kah gitu? Jadi Kak sejak pandemi itu kan kita kayak mikir pandangan gitu gimana bisnisnya tetap jalan, tapi walaupun segmennya berubah. Nah dari situ kami kayak belajar, jadinya kami bikinnya itu di Takengon. Oke. Dan di situ kan Kak segmen pasar penjualan kita itu berubah dari yang pertamanya mahasiswa jadi lebih ke remaja. Karena yang di Takengon sendiri itu yang suka ngemil itu lebih banyak remaja Kak. Makanya di sana yang produk yang kami jual itu kebanyakan yang cemilannya bukan si abon kemasannya. Sedangkan waktu di Deli Serdang sendiri kita lebih banyak menjual si abon kemasannya untuk si mahasiswa Kak. Oke, jadi memang berubah segmen pasar ya, tapi enggak, yang penting konsisten sama produknya. Itulah perjuangan kamu ya, mempertahankan supaya produk kamu ini tetap jalan. Yes. Iya Kak. Terus teman kamu tadi yang satu lagi? Jadi Kak karena si Oatmeal dari awal memang lebih mengarahnya ke si akuntansinya, jadi dia hanya bikin laporan keuangannya. Paling kami sering ada itu bahas tentang gimana sih inovasi pengembangannya ke depannya. Kayak sekarang perancangan prototipe itu lagi dikerjain dia. Nah, karena kami juga berdua kan Kak, kayaknya ke depannya kami bakal nyari anggota lagi untuk digabung di tim iCan. Bener-bener. Berarti ya nggak masalah sih sebenarnya. Berdua yang penting dua-duanya aktif ya kan. Toh banyak-banyak anggota juga kalau susah handle-nya, apalagi masa pandemi. Ini kamu lagi di Aceh nih kan, habis ini balik lagi ke Aceh. Jadi kan koordinasi mungkin susah, harus dari virtual. Tapi nggak apa-apa sih, yang penting cari tim yang aktif aja. Nah, itu tadi semua adalah penjelasan tentang produknya dari Jamik, yaitu iCan, saya bisa. Oke. Sebenarnya plesetan dari ikan ya kan. Jadi Jamik masih muda, masih kuliah, udah punya produk. Makasih banget udah hari ini udah mengisi sesi WBI Talk kita di episode kelima. Nah, jadi kan teman-teman yang lain mungkin banyak yang belum tahu tentang produk iCan ini ya. Jadi mungkin bisa pesan online, bisa nggak sih? Bisa sih Kak. Bisa ya. Nah,
Instagramnya mungkin teman-teman viewers kita pengen tahu, jadi kamu silahkan memberikan penjelasan kira-kira produk kamu ini bisa diorder dan ya promosi lah 1 menit untuk viewers. Nah buat teman-teman bisa langsung cek produk kami itu di iCan_MDN. Nah produk kami itu nggak cuman menjual abon ikan kemasan, tapi juga ada lumpia abon ikan, kulit pangsit ikan, dan juga coming soon-nya itu ada donat ikan. Terima kasih. Oke, itu dia tentang iCan. Jadi teman-teman yang pengen cobain gimana rasa ikan yang rasa rendang ini katanya ya, jadi boleh diorder dari Instagramnya iCan. Adminnya Jamik sendiri dong? Admin untuk si Instagramnya itu Niel, Kak. Oh, Niel, tapi kan tetap bisa koordinasi sama kamu kan? Iya. Oke. Ini mungkin teman-teman viewers kita ada dari kalangan anak-anak SMA ataupun mungkin ada orang tua juga yang pengen tahu tentang Politeknik WBI gitu ya, tentang program kewirausahaan kita, kenapa sih milih bisnis. Jadi kamu boleh kasih dong 1 kalimat untuk teman-teman viewers kita hari ini, kira-kira statement ya, 1 kalimat aja yang bisa ngeyakinin teman-teman viewers kita untuk memilih di Politeknik WBI. Silakan. Orang kreatif pasti memilih Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. 1 kalimat ya, orang kreatif pasti memilih Politeknik WBI. Politeknik WBI, itu dia. Jadi kalau kamu kreatif, ayo ke WBI. Oke, baik Jamik. Demikianlah sudah episode kelima WBI Talk Student Venture. Jadi teman-teman yang udah mantengin sampai di akhir sesi ini, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk follow Instagramnya iCan, di Instagramnya iCan_MDN. iCan_MDN. Nggak ada kata penghubung. Nggak ada. iCan-nya langsung nyambung aja ya. iCan_MDN. Nah, akan direspon cepat juga. Follow dan pastinya selalu support program ini by subscribe, like, comment, and share. Dan saya Nara dan Jami undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya.